Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para bini sepuh yang selalu kami harapkan saran dan mau'idhah hasanahnya. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua kembali, untuk melanjutkan rutinan kita di acara Ruang Khidmah NU. Seperti biasa, setiap Selasa sore kita mengkaji kitab takrib, kitab di bidang ilmu fikih. Semoga kajian yang secara rutin kita laksanakan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Pada pertemuan di Selasa sore yang lalu, kita sudah mengkaji pembahasan tentang talak. Insya Allah pada sore hari ini kita masih akan melanjutkan kajian kita berkenaan dengan talak. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa rukun talak itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang menalak, subjek talak atau pelaku talak yang pertama. Kemudian yang kedua sighat talak, kalimat atau ucapan yang dipergunakan untuk menalak. Itu yang kedua. Rukun talak yang ketiga adalah kesengajaan dalam menjatuhkan talak atau al-qasdu. Kemudian yang keempat, objek talak atau dalam hal ini adalah istri. Kemarin sudah kita bahas bersama, sudah kita kaji bersama rukun yang pertama dan rukun yang kedua. Orang yang menalak, sighat talak juga sudah kita bahas beserta syarat-syaratnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan rukun talak yang ketiga. Tadi sudah saya sampaikan, rukun talak yang ketiga adalah kesengajaan dalam talak atau qasdu. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan qasdu adalah kehendak dari si pemberi talak, dari suami yang benar-benar ditujukan untuk terlaksananya dan tercapainya
tujuan yang diharapkan, yaitu talak. Talak yang diucapkan oleh orang yang sedang tidur atau talak yang diucapkan oleh orang yang terpeleset omongannya, terpeleset lisannya, dalam bahasa Arab disebut dengan sabkul lisan. Dan orang yang dipaksa serta orang yang tidak mengetahui makna talak, ini talaknya tidak sah. Artinya tidak jatuh talak, karena tidak ada qasdu, tidak ada kesengajaan dari orang yang mengucapkan talak, walaupun menggunakan kalimat talak yang sharih atau yang jelas. Tetapi talak yang diucapkan oleh orang yang bercanda atau guyon, kemarin sudah saya singgung, talak yang diucapkan oleh orang yang guyon atau orang yang bercanda, ini talaknya sah, jatuh talaknya. Demikian juga talak yang diucapkan oleh orang yang mabuk secara sengaja, ini juga dihukumi sah, dihukumi jatuh talaknya. Mabuk yang secara sengaja, misalnya dengan sengaja mengonsumsi obat-obat terlarang, kemudian mabuk menjadikan kesadarannya hilang. Karena secara sengaja ketika mabuk kok dia mengucapkan kalimat-kalimat talak kepada istrinya, maka talaknya jatuh, talaknya menjadi sah. Berbeda dengan orang yang mabuk tapi mabuknya tidak disengaja. Kalau tidak disengaja, maka talaknya dihukumi tidak sah, artinya tidak jatuh talak. Misalnya seseorang berobat ke dokter, dia minum obat yang diresepkan oleh dokter, kemudian mabuk karena mungkin dosis yang diberikan oleh dokter terlalu over, terlalu berlebihan, mabuk. Kan tidak disengaja ini, ketika mabuk tanpa sadar dia mengucapkan kalimat talak kepada istrinya, maka tidak jatuh talak karena tidak sengaja. Jadi kesimpulannya berkenaan dengan mabuk yang menjadikan talak itu sah dan talak tidak sah itu terletak pada ada unsur kesengajaan dalam mabuk tersebut apa tidak. Kalau memang mabuknya disengaja, maka jatuhlah talaknya. Kalau mabuknya tidak disengaja, maka tidak jatuh talaknya, walaupun dia mengucapkan kalimat talak secara sharih, secara jelas. Dalil bahwa talak yang diucapkan oleh orang yang sedang tidur itu dihukumi tidak sah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Abu Dawud, dan juga Imam Hakim dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rufi'al qalamu an salasatin, anin naimi hatta yastaiqidha, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila. Rufi'al qalamu an salasatin, bahwa pena itu diangkat dari 3 orang. Artinya apa yang dilakukan oleh 3 orang ini tidak mempunyai konsekuensi hukum apa-apa, tidak dianggap. Yang pertama, anin naimi hatta yastaiqidha. Yang pertama, orang yang tidur sehingga dia terbangun. Orang yang tidur itu apa yang diperbuat, apa yang diucapkan, ini tidak mempunyai konsekuensi hukum. Tidak apa-apa, tidak umpamanya tolak, ya tidak jatuh tolak. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Demikian juga anak kecil hatta yahtalima, sehingga dia balik, sehingga dia mimpi basah. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang yang gila sampai dia sembuh, sampai dia kembali berakal. Jadi pendengar, dalam hadis tadi ini disebutkan orang tidur hingga dia bangun, anin naimi hatta yastaiqidha. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa-apa yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur, ngomong apa saja, berbuat apa saja, termasuk apa-apa yang diucapkan, ini termasuk seandainya mengucapkan kalimat-kalimat talak, pas tidur tanpa sadar dia mengucapkan misalnya, kamu istriku saya ceraikan misalnya, maka talak yang diucapkan oleh orang yang tidur ini tidak mempunyai konsekuensi hukum atau tidak menyebabkan jatuhnya talak. Sebab itu tadi tidak ada unsur kesengajaan. Ya, sebab tidak ada unsur kesengajaan. Lah sekarang kalau seorang suami dia terlanjur mengucapkan talak tanpa sengaja, tanpa menghendaki makna talak yang sebenarnya, ini talaknya juga tidak sah, tidak jatuh talak. Sebab tadi tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada al-qasdu. Demikian juga talak yang diucapkan oleh seorang suami karena menirukan ucapan talak yang diucapkan oleh orang lain. Ini juga tidak jatuh talak, talaknya tidak sah. Demikian juga lafadz talak yang diucapkan oleh seorang guru fikih misalnya. Ada seorang guru fikih mengajar di madrasah. Pas dia menjelaskan mengenai talak. Nah, guru fikih tersebut harus mengulang-ulang kata-kata talak beberapa kali untuk menjelaskan kepada muridnya perihal masalah talak. Guru fikih tersebut berulang-ulang mengucapkan kalimat talak misalnya. Atau seorang kiai yang mengulang-ulang lafadz kalimat talak untuk menjelaskan bab talak kepada santrinya. Pas ngaji sampai bab talak misalnya, kemudian kiai tersebut mengucapkan kalimat talak berulang-ulang kali misalnya. Ini juga tidak
mempunyai konsekuensi hukum apa-apa. Artinya apa? Artinya tidak menyebabkan jatuhnya talak. Tidak menyebabkan jatuhnya talak. Talak yang diucapkan oleh guru fikih menyontohkan kepada muridnya misalnya, atau kiai pas ngaji sampai bab talak, kemudian kiai tersebut menjelaskan kepada santrinya berkenaan dengan ucapan talak ini. Kiai tersebut berulang-ulang kali mengucapkan kalimat talak walaupun sharih. Ini tidak menyebabkan jatuhnya talak. Seandainya ada seorang suami, dia berkata kepada istrinya ini kebetulan namanya tolik misalnya. Saya ulangi, ada seorang laki-laki mempunyai istri namanya tolik. Tolik itu artinya adalah orang yang diceraikan. Lah laki-laki tersebut mengucapkan hai tolik. Hai tolik ini kalau kita artikan apa adanya ya hai orang yang ditalak. Tapi dia mengucapkan hai tolik ini dengan maksud bukan menceraikan istrinya, bukan, tapi dengan maksud memanggil kepada istrinya tersebut, maka ucapan dari suami dengan mengucapkan hai tolik itu tidak menyebabkan jatuhnya talak. Jadi tujuannya bukan kok menalak istrinya, bukan, tapi tujuannya adalah memanggil. Maka hal tersebut tidak menyebabkan jatuhnya talak. Jadi orang tersebut atau si suami tersebut ini telah mengalihkan makna kata talak dari makna yang sebenarnya, dialihkan kepada makna memanggil. Makna yang sebenarnya adalah menceraikan. Hai tolik kan berarti hai orang yang tertalak. Tapi yang dimaksud oleh dia bukan itu. Yang dimaksud oleh dia adalah memanggil istrinya yang bernama tolik tadi. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ucapan talak yang diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya karena si suami terpeleset lisannya, salah ucap atau sabkul lisan, ini tidak menyebabkan jatuhnya talak. Ini saya contohkan biar bisa kita pahami bersama. Contoh suami yang terpeleset lisannya mengucapkan kalimat tolak. Contohnya seperti ini. Misalnya seorang suami mempunyai istri bernama Torik misalnya. Bukan Tolik ya, tapi Torik. Ini kan hampir mirip. Atau Tolib. Bukan Tolik tapi Tolib. Kemudian si suami tersebut berkata kepada istrinya, hai Tolik. Istrinya namanya Torik, tapi dia terpeleset lisannya mengucapkan hai Tolik. Hai Tolik, ini artinya adalah hai orang yang tertalak. Dengan maksud untuk memanggilnya. Namun ia terpeleset lisannya atau salah ucap. Sebetulnya hai Torik, tapi lisannya terpeleset mengucapkan hai Tolik. Maka dalam kasus ini juga tidak menyebabkan jatuhnya talak. Nah sekarang mengenai ucapan talak yang diucapkan seorang suami, kalau tadi terpeleset, sekarang kalau talak yang diucapkan oleh seorang suami dengan tujuan bercanda atau hazl, atau diucapkan karena sekedar main-main atau la'ab. Ini tadi sudah saya sampaikan, kalau ucapan talak yang diucapkan oleh seorang suami, dia tujuannya hazl atau bercanda atau la'ab atau bermain-main, maka
bisa menyebabkan jatuhnya talak. Monggo dibedakan, kalau yang tadi, kalau sabkul lisan, terpeleset lisannya, tidak menyebabkan jatuhnya talak. Tapi kalau main-main, bercanda-canda, guyonan dengan menggunakan kalimat talak, jatuh talaknya. Ini monggo panjenengan bedakan antara yang terpeleset lisannya, berarti tidak ada unsur kesengajaan, dengan yang main-main atau bersendagurau. Kalau main-main, ini menyebabkan jatuhnya talak. Oleh karena itu, seandainya seorang suami mengucapkan kalimat talak kepada istrinya, tujuannya hanya bercanda atau main-main. Contohnya misalnya dia mengira istrinya itu adalah orang lain, mengira bukan istrinya. Misalnya istrinya berada di tempat yang gelap, atau istrinya berada di tirai atau hijab, atau istrinya misalnya memakai cadar. Tiba-tiba diucapkan, kamu adalah perempuan yang saya talak misalnya. Dia kira bukan istrinya. Atau dalam gelap misalnya, atau istrinya memakai cadar, diucapkan seperti itu, loh ujuk-ujuk kok istrinya misalnya. Dia mengira bukan istrinya, hanya bercanda-canda saja, guyonan. Hai kamu saya talak misalnya. Mengira bukan istrinya, tapi loh jebulan istrinya. Maka dalam kasus yang semacam ini menyebabkan jatuhnya talak. Dalil jatuhnya talak yang diucapkan oleh seorang suami walaupun dalam keadaan main-main atau bercanda, asalkan dengan lafaz talak yang sharih. Kecuali kalau tidak menggunakan lafaz talak yang sharih, menggunakan lafaz talak yang kinayah, maka membutuhkan niat. Seorang suami mengucapkan kalimat talak dengan menggunakan kalimat talak yang sharih, yang jelas tujuannya bercanda atau main-main. Ini tadi menyebabkan jatuhnya talak. Lah dalilnya ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikahu wat talaku warruj'atu." Ini dalilnya. Ada 3 hal, di mana 3 hal ini kesungguhannya adalah kesungguhan. Salah satu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, dan candanya atau sendaguraunya adalah dianggap kesungguhan. Jadi ada 3 hal, 3 hal ini serius maupun tidak serius, serius maupun bercanda, tetap dianggap serius. Makanya 3 hal ini tidak boleh untuk sendagurau, tidak boleh untuk main-main. Lah apa 3 hal itu? Yang pertama an-nikahu, nikah. Ada akad nikah hanya sebatas gurauan, main-main, candaan, tapi kok memenuhi syarat dan rukunnya. Sudah ada istri, ada suami, ada wali, ada 2 saksi misalnya, ada ijab dan qabul, walaupun hanya main-main, maka jadi. Akad nikah tersebut dianggap sah. Ini yang pertama, nikah. Yang kedua, wat talaku, tolak. Tolak ini juga tidak bisa dijadikan bahan main-main. Seriusnya dianggap beneran, main-mainnya juga dianggap beneran. Ini tolak. Kemudian yang ketiga, warruj'atu, dan rujuk. Rujuk istri yang diceraikan
yang diceraikan masih dalam masa iddah, baru talak roj'i, kemudian dirujuk walaupun hanya guyon, hanya bercanda, ini ya jadi. Jadi saya ulangi, ada 3 hal yang kesungguhannya adalah kesungguhan, yang seriusnya adalah hal yang sungguh-sungguh, dan candanya atau sendoguronya juga dianggap sungguh-sungguh. 3 hal tersebut, yang pertama adalah nikah, talak, dan rujuk. Jadi 3 hal ini tidak boleh kita pergunakan untuk main-main. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada orang non-Arab, orang ajam seperti kita, dia tidak paham bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Arab, kemudian ia mengucapkan kalimat talak yang sharih, yang jelas dalam bahasa Arab, tetapi dia tidak mengetahui maknanya, maka dalam hal ini talaknya dianggap tidak jatuh. Talaknya tidak sah. Orang ajam, non-Arab, dia mengucapkan kalimat misalnya anti tolikotun misalnya. Kamu adalah perempuan yang tertalak, mengucapkan dengan bahasa Arab. Tapi dia tidak tahu makna dari anti tolikotun itu apa, tidak tahu. Dikira anti tolikotun itu ya hanya sekedar mengucapkan selamat pagi misalnya. Dia tidak tahu, lo jebule anti tolikotun itu kalimat talak yang sorry. Maka kalau dia memang benar-benar tidak mengetahui maknanya, maka talaknya tidak jatuh. Demikian juga talaknya orang yang dipaksa. Ini juga tidak sah, tidak menyebabkan jatuhnya talak. Asalkan pemaksaan tersebut ini memenuhi 3 syarat. Kemarin sudah saya sampaikan ya, syarat-syarat pemaksaan yang bisa menyebabkan talak ini tidak sah. Kalau tidak memenuhi 3 syarat ini, maka talaknya tetap jatuh. Ada 3 syarat tersebut. Yang pertama adalah orang yang memaksa ini mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ancamannya, baik dengan kekuasaan atau dengan tekanan. Jadi tidak hanya semata-mata gertak sambil saja, tidak. Memang dia bisa benar-benar mewujudkan ancamannya tersebut. Dipaksa seperti itu untuk mengucapkan tolak, ayo istrimu kamu ceraikan. Dia dipaksa di bawah todongan senjata api misalnya, kemudian mengucapkan oke, istri aku ceraikan misalnya. Tidak jatuh talak. Kenapa? Karena dia mengucapkan kalimat talak ini dalam keadaan dia dipaksa. Yang kedua syaratnya, orang yang dipaksa benar-benar tidak mampu melawan, baik dengan cara melarikan diri atau dengan cara membela diri atau dengan cara meminta pertolongan kepada orang lain. Benar-benar apes, melawan juga tidak mampu, terus melarikan diri juga tidak bisa, tidak ada yang dimintai tolong. Dia terpaksa mengucapkan kalimat talak kepada istrinya, maka tidak jatuh talak karena dia dalam keadaan dipaksa. Kemudian yang ketiga, orang yang dipaksa ini mempunyai dugaan yang kuat, jika ia menolak hal yang dipaksakan kepadanya, maka pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa berakibat fatal, bahkan bisa menyebabkan nyawa melayang misalnya. Dipaksa, terpaksa dia mengucapkan kalimat talak terhadap istrinya, maka tidak jatuh talak. Sama alasannya karena ketika dia mengucapkan kalimat talak, dia dalam keadaan dipaksa. Lah, tindakan pemaksaan ini bisa berbentuk tindakan kekerasan, misalnya dengan pemukulan atau tindakan-tindakan kekerasan fisik yang lain, atau berupa ancaman, atau berupa penahanan, atau
berupa perusakan barang atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Rukun talak yang keempat adalah objek talak atau istri. Talak ini harus ditujukan kepada objeknya, harus ditujukan kepada istri setelah terjadinya akad nikah. Ini yang perlu kita garis bawahi, setelah terjadinya akad nikah. Oleh karena itu, ucapan talak yang ditujukan oleh seorang suami, ucapan talak yang ditujukan oleh seorang laki-laki kepada orang lain yang bukan istrinya, ini tidak sah. Atau seseorang yang mengucapkan taklik tolak sebelum terjadinya akad nikah. Ada orang menggantungkan akad nikah terhadap terjadinya sesuatu atau taklik tolak. Misalnya seorang laki-laki mengucapkan, jika nanti aku jadi menikahi si Siti misalnya, maka 10 hari setelah akad nikah si Siti akan aku ceraikan. Padahal saat itu laki-laki tersebut belum menikahi si Siti. Jika nanti aku jadi menikahi si Siti, kan belum menikah dengan Siti, maka 10 hari setelah akad nikah tersebut si Siti akan aku ceraikan. Padahal saat itu laki-laki tersebut belum menikahi Siti. Maka kalimat talak dalam kasus ini tidak menyebabkan jatuhnya talak. Kalau nanti laki-laki tersebut jadi menikah dengan si Siti. Jadi tidak menjadikan si Siti tertalak walaupun telah 10 hari dari akad nikahnya. Nanti kalau saya jadi menikahi Siti, setelah 10 hari dari pernikahan saya, ini Siti akan saya ceraikan. Tidak jatuh talak. Kenapa? Karena ketika talak diucapkan, ini laki-laki tersebut belum menikah dengan Siti, belum terjadi akad nikah. Ketika talak diucapkan, ini belum terjadi akad nikah, maka tidak sah talaknya. Si Siti belum menjadi istrinya. Si Siti waktu itu statusnya masih orang lain. Berbeda kalau kalimat talak tersebut diucapkan setelah terjadinya akad nikah. Kalau misalnya kalimat talak tersebut diucapkan setelah terjadi akad nikah, maka jatuhlah kalimat talak. Si suami sudah mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkuri halan misalnya. Sudah mengucapkan qabul, saksi sudah menyatakan sah, kemudian si suami mengucapkan talak, sah kalau seperti ini. Kenapa? Karena talak tersebut diucapkan setelah qabiltu nikahaha dan seterusnya. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Atau talak kepada perempuan yang bukan istrinya. Menggantungkan talak kepada perempuan yang bukan istrinya. Misalnya seorang laki-laki mengucapkan kepada seorang perempuan, belum istrinya misalnya, dia mengucapkan seperti ini, jika kamu masuk rumahmu, maka kamu adalah perempuan yang ditalak. Padahal perempuan tersebut bukan istrinya. Dan si laki-laki yang mengucapkan talak tersebut juga bukan suami dari si perempuan tadi. Maka semua ini tidak mempunyai konsekuensi hukum apa-apa. Perempuan tadi tidak menjadi perempuan yang tertalak oleh suaminya. Sebab berdasarkan ijma para ulama bahwa talak munjis terhadap selain istri itu tidak menyebabkan jatuhnya talak. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, la talaqa
illa ba'da nikahin. La tolaqa illa ba'da nikahin. Bahwa tidak ada tolak, artinya tolak itu tidak sah kecuali setelah pernikahan. Wong belum terjadi akad nikah kok sudah mengucapkan kalimat talak, maka talaknya dianggap tidak sah. Juga sebuah hadis la tolaqa yang hampir senada ya, la tolaqa illa fima yumlaku. Tidak ada talak illa fima yumlaku kecuali terhadap apa yang dimiliki. Artinya kecuali terhadap istri yang sudah dimiliki. Artinya bagaimana? Artinya talak itu tidak sah terhadap perempuan yang tidak menjadi milik atau tidak menjadi istri dari laki-laki yang mengucapkan talak. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang berkenaan dengan talak terhadap wanita yang telah dicerai. Saya ulangi, talak terhadap wanita yang telah dicerai atau telah ditalak. Ini saya jelaskan bahwa perempuan yang ditalak roj'i ini statusnya masih bisa dijatuhi talak lagi. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pembahasan di pertemuan yang akan datang. Saya ulangi ya, bahwa perempuan yang ditalak roj'i ini masih bisa dijatuhi talak lagi. Sebab apa? Sebab perempuan yang ditalak roj'i ini statusnya masih sebagai istri dari suami yang menalaknya. Mengingat si suami yang menalak roj'i terhadap istrinya ini, dia masih mempunyai hak untuk merujuknya. Masih bisa rujuk, masih bisa kembali sebelum masa iddahnya berakhir, sebelum masa iddahnya habis. Adapun perempuan yang mengajukan khulu, apa itu khulu? Ini sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Perempuan yang mengajukan khulu atau talak tebus ya, kemarin sudah saya sampaikan. Jadi talak yang inisiatifnya itu dari istri. Istri minta diceraikan oleh suaminya. Suami mau menceraikan tapi dengan kompensasi si istri membayar sejumlah uang misalnya. Ini disebut dengan talak tebus. Lah perempuan yang mengajukan khulu atau talak tebus ini sudah tidak bisa ditalak lagi. Karena apa? Karena perempuan yang mengajukan khulu itu statusnya sama dengan talak bain. Tidak boleh dirujuk walaupun masih dalam masa iddah. Karena statusnya sama dengan talak bain. Talak bain itu adalah talak yang si suami sudah tidak mempunyai kesempatan untuk merujuk istrinya lagi kecuali dengan akad nikah yang baru. Artinya si mantan suami tidak bisa kembali, tidak bisa merujuk kepada istrinya. Bisa kembali kepada istrinya asalkan dengan akad nikah yang baru. Jadi begitu seorang istri kok mengajukan khulu atau talak tebus dan si suami ACC setuju, kemudian si suami menjatuhkan talak dengan tebusan dari si istri, maka status si istri tersebut sudah menjadi mantan istri. Sudah tidak ada kesempatan rujuk kembali kecuali dengan akad nikah yang baru. Ya sebagaimana yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah
rukun-rukun dari talak berikut syarat-syaratnya sudah kita bahas bersama. Pembahasan kita lanjutkan pada masalah macam-macam talak. Macam-macam talak. Talak itu ditinjau dari berbagai sisi, dapat kita bedakan pada bagian-bagian secara khusus. Di antaranya yang pertama adalah ditinjau dari segi keadaan istri. Nah, berkenaan dengan hal ini, Syekh Abu Suja rahimahullah, beliau berkata, faslun wan nisa'u fihi dorbani. Fasal bahwasanya perempuan berkenaan dengan tolak itu dapat dibagi menjadi dua macam. Dorbun fi tolaqihinna sunnatun wa bid'atun. Bagian yang pertama yaitu perempuan yang sedang menjalani Dzarbun fi tolaqihinna sunnatun wa bid'atun, yaitu talak perempuan yang talaknya ada yang sunnah dan ada yang bid'ah. Wa hunna dzawatul haidhi, dan mereka ini adalah perempuan-perempuan yang menjalani haid. Fasunnatu ayyuki at-talaqa fi tuhrin ghaira mujami'in fihi. Talak yang sunnah adalah menjatuhkan talak ketika si istri dalam keadaan dalam keadaan suci dan belum dikumpuli dalam masa suci itu. Ini yang tolak sunnah. Wal bid'atu ayyuki at-talaqa fil haidi au fi tuhrin jama'aha fihi. Adapun talak yang bid'ah yaitu menjatuhkan talak di mana keadaan istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah dikumpuli di masa suci itu. Wa darbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun. Dan satu macam lagi yaitu tolak yang tidak sunnah dan juga tidak bid'ah. Wahunna arba'atun, yaitu terhadap 4 perempuan. Yang pertama as-shaghiratu, terhadap perempuan yang masih kecil, istri yang masih kecil belum baligh. Wal ayyisatu, dan perempuan yang sudah tidak haid atau sudah menopause. Kemudian wal hamilu, perempuan yang dalam keadaan hamil. Wal mukhtaliatu, dan istri yang dalam keadaan dikhulu. Allati lam yadkhul biha azauju, yang belum dikumpuli oleh suami. Pendengar, baiklah mari kita kaji bersama tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Suja tadi. Bahwa ditinjau dari keadaan si istri ketika ditalak, maka talak ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Menjadi 3 bagian. Yang pertama, talak sunni, atau tadi Syekh Abu Suja mengatakan sunnah. Apakah itu? Yang dimaksud dengan talak sunni yaitu talak yang tidak haram menjatuhkannya. Jadi saya ulangi, talak sunni adalah talak yang tidak haram. Kapan itu? Yaitu ketika seorang suami dia menjatuhkan talak kepada istrinya yang sudah pernah dikumpuli atau sudah dicampuri. Pada waktu si suami menjatuhkan talak tersebut, keadaan istri dalam keadaan suci, tidak haid dan juga tidak nifas. Dan pada waktu suci tersebut, si suami tidak mencampuri istrinya. Saya ulangi ya. Talak yang sunni
talak yang tidak haram menjatuhkannya, yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, di mana talak tersebut dijatuhkan ketika si istri dalam keadaan tidak haid dan tidak nifas, dan dalam keadaan suci tersebut tidak dicampuri atau tidak dikumpuli. Ini adalah talak sunni, talak yang tidak haram menjatuhkannya. Bagian yang kedua, talak bid'i. Tadi Syekh Abu Suja mengatakan talak bid'ah. Apa itu? Yaitu talak yang haram menjatuhkannya. Kalau talak sunni itu sunnah, kemudian talak bid'i itu adalah talak yang haram menjatuhkannya. Lah kapan itu? Yaitu apabila seorang suami menalak istrinya, di mana istrinya saat dijatuhi talak tersebut dalam keadaan sedang haid atau sedang nifas. Paham ya? Jadi istrinya dalam keadaan sedang menstruasi, haid atau sedang dalam keadaan nifas, kok dijatuhi talak, maka ini termasuk talak termasuk talak yang bid'ah tadi atau bid'i. Atau menalak istrinya dalam keadaan suci yang telah dikumpuli. Ya dalam keadaan suci talaknya dijatuhkan, tapi dikumpuli dulu. Setelah dikumpuli ditalak dan tidak jelas hamil atau tidak. Ini juga termasuk talak bid'i, talak yang diharamkan. Talak yang diharamkan menjatuhkannya. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, talak la sunni wala bid'i. Talak yang tidak masuk dalam kategori sunnah dan juga tidak masuk dalam kategori bid'ah. Tidak sunnah juga tidak bid'ah. Kapan itu? Yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya di mana keadaan istrinya belum pernah dicampuri, belum diapa-apakan. Istrinya hamil atau istrinya sudah tidak haid lagi atau apa tadi istilahnya menopause, atau si istri masih kecil belum balik, belum haid. Punya istri masih kecil belum haid, ditalak. Ini talaknya termasuk talak la sunni wala bid'i. Atau istrinya sudah tua, sudah uzur, sudah menopause, sudah tidak haid lagi, termasuk talak bid'i. Ini adalah pembagian talak ditinjau dari keadaan istri ketika si istri dijatuhi talak. Sekarang talak ditinjau dari segi jumlahnya. Talak ditinjau dari segi jumlahnya. Syekh Abu Suja rahimahullah beliau berkata, faslun wa yamlikul khurru thalatha tatliqatin wal abdu tatliqataini. Artinya wa yamliku al khurru salasa tatliqatin, bahwa laki-laki yang merdeka itu berhak 3 kali talak. Wal abdu tatliqataini, sedangkan hamba sahaya budak ini berhak atas 2 kali talak. Jadi pendengar, talak dari segi jumlahnya ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama talak 1, yang kedua talak 2, kemudian yang ketiga talak 3. Ini adalah talak dari segi jumlahnya. Ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3.
Sekarang mari kita kaji bersama apa toh talak 1 itu, apa toh talak 2 itu, apa toh talak 3 itu. Yang dimaksud dengan talak 1 adalah talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan hanya dengan 1 talak. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan kamu misalnya, dengan talak 1. Ini adalah talak 1. Atau tidak menyebut dengan talak 1, tidak, aku ceraikan kamu. Hanya diucapkan 1 kali, maka jatuhlah talak 1. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, apa tadi? Talak 2. Talak dari segi jumlahnya ada talak 1, ada talak 2. Talak 2 yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Misalnya pada hari Senin seorang suami mengucapkan kepada istrinya, hai istriku, hai Fatimah, kamu saya ceraikan. Hari Senin ya. Kemudian hari Rabunya mengucapkan lagi, hai Fatimah, kamu saya ceraikan. Berarti jatuh talak 2. Paham ya? Jadi yang dinamakan talak 2 adalah talak yang dijatuhkan si suami kepada si istri yang kedua kalinya. Hari Senin dia mengucapkan talak, kemudian diulangi hari Rabunya mengucapkan talak. Ini disebut dengan talak 2. Atau untuk pertama kalinya, tapi langsung dengan 2 talak sekaligus. Misalnya aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Ya langsung segedakan, langsung pertama kali diucapkan tapi langsung 2 kali. Maka ini jatuh talak 2. Tadi ya contohnya aku talak kamu dengan talak 2. Ini juga bisa. Mengucapkan sekali tapi langsung diropel. Hai si Siti, misalkan hai si Fatimah, kamu saya ceraikan langsung dengan talak 2 misalnya. Ini jatuh talak 2. Walaupun hanya 1 kali diucapkan. Yang ketiga, talak 3. Apa itu talak 3? Talak 3 adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya. Hari Senin istrinya diceraikan, hari Selasa istrinya diceraikan lagi, kemudian hari Rabunya diucapkan cerai untuk istrinya lagi. Maka jatuh talak 3. Atau untuk yang pertama kalinya, tetapi langsung diucapkan dengan talak 3. Misalnya tadi contohnya seorang suami berkata kepada istrinya, Nduk, aku talak kamu dengan talak 3 langsung misalnya. Maka ini akan jatuh talak 3. Lah berkenaan dengan bilangan atau jumlah talak ini pernah seorang laki-laki datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman at-tolaku marratani, bahwasanya talak itu 2 kali. Lalu di manakah yang ketiga? Kok panjenengan mengatakan bahwa ada talak 3? Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Imsakun bima'rufin, sesudah itu artinya sesudah talak 2, suami diberi kelonggaran untuk rujuk, au tasrihum bi ihsan, atau saya ulangi ya, imsakum bima'rufin, suami diberi kelonggaran atau diberi kesempatan untuk rujuk atau kembali secara baik-baik, au tasrihum bi ihsanin, atau menceraikannya secara baik-baik pula. Ini mengenai talak 3. Jadi dalam dalam talak 2. Jadi setelah talak 2 ini si suami masih diberi kesempatan untuk rujuk. Kalau kepengen rujuk, silahkan rujuk secara baik-baik.
Tetapi kalau sudah tidak kepengen rujuk, maka dilanjut ke talak yang ketiga, au tasrihum biihsan, atau pisah secara baik. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa dalil yang menjelaskan tentang talak 3 ini adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230 ya. Surat Al-Baqarah ayat 230. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Artinya fa in talaqaha, kemudian jika suami menalaknya sesudah talak yang kedua, fala tahillu lahu, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, mim ba'du, setelah itu, hatta tankiha zaujan ghairahu, sehingga perempuan itu sudah menikah lagi dengan suami yang lain. Ini adalah sebagian ulama yang mengatakan bahwa dalil dari talak 3 itu, seorang istri yang sudah ditalak 1, sudah ditalak 2, kemudian dilanjut dengan talak yang berikutnya, maka talak yang berikutnya itulah yang jatuh talak 3. Lah seorang istri yang sudah tertalak dengan talak 3 ini, maka tidak boleh seorang suami rujuk kembali. Tidak boleh seorang suami rujuk kembali. Insya Allah nanti secara lengkap akan kita ulas pada pertemuan di Selasa yang akan datang. Tidak boleh rujuk kembali kecuali istrinya tersebut sudah menikah dengan laki-laki lain, sudah dikumpuli, kemudian sudah diceraikan, baru si suami yang lama tadi boleh menikahi istrinya yang lama tadi. Paham nggih? Gambarannya seperti itu. Seorang suami menceraikan istrinya dengan talak 3. Suami tersebut tidak boleh merujuk istrinya, tidak boleh langsung menikah dengan akad nikah yang baru, tidak boleh. Harus nunggu istrinya yang diceraikan dengan talak 3 tadi sudah menikah dengan laki-laki lain, sudah dikumpuli, sudah diceraikan oleh laki-laki suami yang kedua tadi. Setelah dikumpuli kemudian diceraikan, baru suami yang pertama tadi boleh menikahi mantan istrinya tadi, tapi tetap dengan menggunakan akad nikah yang baru. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian pembahasan kita berkenaan dengan talak. Ini belum selesai. Insya Allah nanti besok Selasa sore akan kita lanjut kembali untuk membahas masih bab talak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat bersua kembali untuk melanjutkan kajian kita, kajian kitab takrib, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Bumi Tambah Mulyo Jakenan. Inilah